alerginya atau bentol-bentolnya sebadan itu yang nggak wajar, nggak pernah aku ngeliat dia begitu. Selama bareng sama Ashanti nggak pernah ngeliat dia punya bentol-bentol seperti itu, nggak pernah. Terus sampai di sini ditanganin baik, dikasih obat supaya dia bisa, karena semalam dia nggak tidur. Aku habis idol itu aku kaget. Waktu di idol aku masih juri, dia sempat SMS. Aku bilang jam setengah 11, jam 12. Kok kamu nggak tidur? Aku nggak bisa tidur, aku nunggu kamu ya. Tapi udahlah, kamu nggak ada apa-apa, kamu tidur aja. Supaya besok nggak ada, supaya bisa enak. Dia bilang oke. Tapi pas aku sampai di sini jam 1, setengah 2 dari perjalanan aku memang ke sini, dia nggak tidur. Dia nggak tidur. Ya itu dia bilang aku nggak nyaman. Gitu. Udah pokoknya paksain terus. Dia tetap nggak ngerti, ada hal yang kayak mengusik dia lah. Ya, perasaannya tuh kayak nggak nyaman aja. Nah, ini sampai jam 3:30, 4 pagi itu nggak nyaman tidur. Aku juga nggak bisa tidur lah ya. Ternyata dia gatal-gatal. Ngomong pagi-pagi, aku sempatin tidur sejam, jam 6, jam 7 bangun. Udah bentol semua. Aku larikan di sini, ya sampai hari ini kirain bentol biasa. Perkiraanku juga begitu, habis dicek boleh pulang. Nggak boleh, ternyata dokter bilang jangan pulang. Boleh nggak ini kita awasin dulu? Aku ya oke sih, nggak apa, oke kita awasin. Ya ternyata dicek segalanya, ya beberapa hari ini kita harus menunggu hasilnya apa, kita harus menunggu. Ya aku sih berada hal yang ya pasti harapan yang terbaik ya. Menunggu. Karena memang memasukkan sebuah alat ke dalam. Aku pemahamannya cuman juga tidak secara detail ya, mungkin kalau salah ya karena aku tidak tahu detail. Cuman dokter memberikan gambaran simpel bahwa dia akan mengecek semua yang ada di usus, apa semua dicek gitu, dilihat ya. Dia dibius, total udah dicek. Sementaranya masih ini lagi, aku sekali lagi mungkin akan naik lagi ke atas. Hasilnya kayak apa? Apakah koneksinya ke sini gitu? Karena autoimunnya kan yang mana itu, bagaimana itu kan aku ditanya banyak orang, karena autoimun itu banyak gitu. Ya makanya aku juga nggak tahu. Kita lihat ini. Baru selesai endoskopinya, tadi barusan masuk ke kamar, dan kalau ngomong hasilnya yang akan akurat adalah cuma kita menunggu 5 hari ke depan, karena hasil ini semua akan disatukan, karena ada juga yang dikirim ke luar negeri datanya dari yang autoimun harus dikirim supaya kepastiannya seperti apa. Jadi aku belum bisa menjelaskan sebetulnya kayak apa yang akan terjadi ke depan, masih belum bisa mengerti. Aku masih harus menunggu 5 hari ke depan bagaimana sebetulnya masalah yang
dialamin itu sebetulnya presisinya seperti apa. Itu yang memang kita juga lagi menunggu. Sebenarnya harus, aku bilang sama keluarga ya sabar aja. Nggak ada cara lain, kita nggak mengerti tentang hal itu. Karena yang memahami kan para dokter ini. Dan aku lihat ya teman-teman di sini cukup luar biasa menangani Mas Andi ya. Itu cukup luar biasa. Aku berterima kasih karena mulai kemarin sejak drop aku yang antar pagi-pagi ke sini, penanganannya terus maraton bagaimana menyangkut kesehatan. Satu tindakan yang wajar karena dia memang tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti memuaskan dia. Itu hal yang normal sebetulnya. Karena dia tidak puas mungkin dengan jawaban apapun karena apa yang mungkin dia rasakan dengan yang dijelaskan mungkin ada sedikit enggak yang match. Akhirnya dia nanya ke banyak orang. Hal yang normal. Itu kepanikan ya, dia yang paling tahu sendiri apa yang dia rasakan. Aku pun juga nggak bisa menyelami lebih jauh, kadang aku juga nggak mau memberikan pikiran-pikiran berat sama dia. Aku juga bilang anak-anak jangan tanyain yang nggak mungkin kita bisa jawab. Aduh, nggak apa-apa. Dengan apa saya membalas kebaikan Bapak? Sungguh besar kemuliaan Bapak. Sungguh besar kemuliaan Bapak. Sungguh besar hati Bapak. Sungguh mulia Pak. Ini aku ya Allah, semoga dia Mas Roy, semoga dia menjadi orang yang baik, semoga dia menjadi orang yang bijak, serta bisa memaafkan saya yang gak celaka yang kamu apa-apa dan gak mampu ya apa, lapanganlah ya apa. Tenang ya Bu ya, sabar ya, udah kok, saya udah maafin kok, nggak ada rasa dendam sama sekali. Udah nggak apa-apa, saya udah maafin kok Pak, tenang aja ya. Ya pokoknya udah nggak usah dipikirin ya. Pokoknya dengan ini tanggal 19 November ya, saya resmi mencabut laporan karena saya tidak suka bertengkar atau saya tidak suka adanya keributan, urusan polisi yang berkepanjangan. Jadi saya lihat juga nih niat murninya mereka, beliau-beliau ini. Dengan ini saya cabut laporannya resmi. Itu aja. Kami sudah menerima tanda terimanya ya, permohonan kami. Ini tanda terimanya sudah diterima. Sudah Bang. Ya. Angkat lebih tinggi Bang. Ya. Dan selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada
Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Ya. Dan nanti agenda selanjutnya adalah kami menunggu panggilan untuk di BAP ya, untuk pencabutan laporan ini. Setelah oke kok, semuanya berjalan lancar, aman-aman. Gitu. Ya. Ya ada apa-apa kok. Dialah upahmu besar di surga, Roy. Iya. Dan kami pun juga mendapat upah di surga kan begitu ya. Iya. Memang harus cabut laporan. Kita kan sudah meminta maaf Loh, dan segala jadi macam. gini, saya harus luruskan ya. Dalam menangani satu perkara itu kan kita harus melakukannya kan didasarkan pada aturan yang berlaku, ya. Karena ini bukan masalah hati, ini bukan masalah tidak mau mencabut. Kalau masalah maaf kan sudah dikatakan bahwa Ruben mau memaafkan. Tapi kalau masalah cabut perkara, ini mengenai masalah lain, ya. Jadi saya harus sampaikan. Jadi biar masyarakat juga tahu, bukan Ruben tidak mau mencabut. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah konteks hukum pidana, saya tegaskan lagi, hukum pidana itu teorinya menyatakan bahwa sifat pidana sebuah perbuatan tidak akan hapus, tidak akan hilang karena adanya maaf dan damai. Ya, kita tidak mau dianggap laporan ini adalah sebuah settingan, ya. Laporan ini adalah kita ingin mencari kebenaran material biar ada suatu pembuktian benar tidak ada pesugihan yang kita pakai dalam usaha bisnis klien kita, ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan mengenai masalah maaf dengan cabut laporan. Lain ladang, lain belalang, lain pula ikannya. Ya, kata pepatah itu mari kita pahamin. Hatinya Roy dengan hati Ruben kan berbeda, ya. Jadi ya masing-masing lah. Kalau Roy mau cabut, Ruben mau jalan, ya silakan, ya kan. Ruben baik hati kok. Tapi saya yakin kok, ya pasti juga Ruben akan melakukan hal yang sama, mudah-mudahan. Ya, tetapi kalau tidak pun juga pasti Ruben mempunyai perhitungan tersendiri kan. Yeah. Mungkin ada kerugian material. Ya, kalau di kami kan yang bukan kami kan nggak punya ruang makannya ya. Iya. Nah, Ruben mungkin masa dirugikan karena ruang makannya sudah menjadi korban mungkin, ya kan? Yang jelas Ya ada perhitungan sendiri lah. hubungan aku sama Ruben baik-baik aja, damai-damai, senang-senang, ketawa tiwi, kayak gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.